Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Anura Abigail dengan NPM 20120100252 dari kelas Strategi Operasi J. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas yang melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Bisa dibilang, AI merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya seorang manusia. Hal pertama yang biasanya orang pikirkan ketika mendengar istilah AI adalah robot. Sedangkan kecerdasan buatan didasarkan pada prinsip bahwa kecerdasan manusia dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga mesin dapat dengan mudah menirunya dan menjalankan tugas, dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Tujuan kecerdasan buatan meliputi pembelajaran, penalaran, dan persepsi. Seiring kemajuan teknologi, tolak ukur sebelumnya yang mendefinisikan kecerdasan buatan menjadi ketinggalan zaman. Sebagai contoh, mesin yang menghitung fungsi dasar atau mengenali teks melalui pengenalan karakter yang optimal tidak lagi dianggap sebagai kecerdasan buatan, karena fungsi ini sekarang dianggap sebagai fungsi komputer yang melekat. AI terus berkembang untuk menguntungkan banyak industri yang berbeda. Mesin ditransfer menggunakan pendekatan lintas disiplin yang berbasis di matematika, ilmu komputer, linguistik, psikologi, dan masih banyak lagi. AI memiliki dua kategori, yaitu lemah dan kuat. AI lemah atau weak AI, yang juga dikenal sebagai AI sempit, adalah sistem AI yang dirancang dan dilatih untuk tugas tertentu. Asisten pribadi virtual seperti Apple Siri adalah bentuk AI yang lemah. Sedangkan AI kuat atau strong AI, juga dikenal sebagai kecerdasan buatan umum, adalah sistem AI dengan kemampuan kognitif manusia secara umum. Ketika disajikan dengan tugas khusus, sistem AI kuat dapat menemukan solusi tanpa campur tangan manusia. AI dapat meningkatkan kemampuan kita dan menjadikan kita lebih baik dalam hal yang kita lakukan, karena algoritma AI belajar dengan cara berbeda dari manusia. AI melihat hal-hal dengan cara yang lain. Algoritma AI dapat melihat hubungan dan pola yang mungkin luput dari kita. Lalu ada pula 3 konsep dasar dari AI, yaitu pembelajaran mesin atau machine learning, pembelajaran mendalam atau deep learning, dan jaringan saraf tiruan atau neural networking. Yang pertama yaitu pembelajaran mesin atau machine learning. Saat ini mungkin tanpa sadar kita sudah berinteraksi dengan beberapa bentuk kecerdasan buatan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya saja, jika kita menggunakan Gmail, kita dapat menikmati fitur penyaringan email otomatis, atau jika kita memiliki ponsel cerdas, kita mungkin bisa mengisi kalender dengan bantuan Siri. Meskipun perangkat lunak ini sangat membantu, perangkat tersebut tidak memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri. Hal itu dikarenakan perangkat tadi tidak bisa berpikir di luar kode yang sudah diberikan kepada mereka. Pembelajaran mesin adalah cabang dari AI yang bertujuan untuk memberikan mesin kemampuan dalam mempelajari tugas tanpa kode yang sudah ada. Dalam istilah yang paling sederhana, mesin tersebut akan diberikan contoh uji coba dalam jumlah yang besar untuk tugas tertentu. Ketika mesin tadi menjalani uji coba, mesin itu akan belajar dan mengadaptasi strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, mesin pengenal gambar dapat diberikan jutaan gambar untuk dianalisis. Setelah melalui permutasian yang panjang, mesin akan memperoleh kemampuan untuk mengenali pola,
bentuk, wajah, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada pembelajaran mendalam atau deep learning. Pembelajaran mendalam adalah teknik pembelajaran mesin yang mengajarkan komputer untuk melakukan apa yang secara alami terjadi pada manusia, belajar dengan cara mencontoh. Pembelajaran mendalam adalah teknologi utama di balik mobil tanpa kemudi atau driverless car. Itu memungkinkan mereka untuk mengenali tanda berhenti atau untuk membedakan pejalan kaki dengan tiang lampu. Ini adalah kunci dari kontrol suara di perangkat konsumen seperti ponsel, tablet, TV, dan speaker handsfree. Pembelajaran mendalam mendapatkan banyak perhatian belakangan ini karena dapat mencapai hasil yang sebelumnya tidak mungkin. Dalam deep learning, model komputer belajar untuk melakukan tugas klasifikasi langsung dari gambar, teks, atau suara. Model pembelajaran yang mendalam dapat mencapai akurasi yang canggih, terkadang melebihi kinerja tingkat manusia. Model dilatih dengan menggunakan set besar data berlabel dan arsitektur jaringan saraf yang berisi banyak lapisan. Lalu yang terakhir ada jaringan saraf tiruan atau neural network. Neural network atau juga disebut sebagai jaringan saraf tiruan adalah berbagai teknologi pembelajaran yang mendalam yang juga berada di bawah naungan kecerdasan buatan atau AI. Neural network adalah paradigma pemrosesan informasi yang terinspirasi dari cara sistem saraf biologis seperti otak yang memproses informasi. Kunci elemen dari paradigma ini adalah struktur novel dari sistem pemrosesan informasi. Neural network dikonfigurasikan untuk aplikasi tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi data melalui proses pembelajaran. Jaringan ini terdiri dari jumlah besar elemen pemrosesan yang sangat saling berhubungan yang bekerja bersama untuk memecahkan masalah tertentu. Aplikasi komersial dari teknologi ini umumnya berfokus pada penyelesaian pemrosesan sinyal yang kompleks atau masalah pengenalan pola. Selanjutnya yaitu contoh penerapan AI dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang kesehatan. Penerapan AI dalam bidang kesehatan dapat digunakan untuk menyusun daftar resep dan pembacaan hasil X-ray yang telah dipersonalisasi. Untuk permulaan, tenaga kesehatan bisa memprogram AI untuk mempelajari cara membaca resep dan kemudian mengingatkan pasien untuk meminum obat atau menerapkan pola makan sehat. Selanjutnya yaitu pada bidang retail. Dengan AI, belanja virtual melalui e-commerce menjadi lebih mudah dan praktis. Kita bisa mendapatkan rekomendasi produk yang sesuai. Misalnya, kita ingin membeli tas merek A, namun stoknya sedang habis. AI akan merekomendasikan kepada kita produk lain yang serupa dengan tas merek A tersebut. Selain itu, AI juga bisa difungsikan sebagai manajemen stok. Dengan bantuan AI, kita pemilik website bisnis juga bisa meningkatkan tata letak situs agar lebih menarik perhatian konsumen. Lalu yang terakhir ada pada bidang manufaktur. AI dapat menganalisis data IoT atau Internet of Things dari pabrik selama proses manufaktur menggunakan peralatan yang terhubung dengan jaringan berulang. Jadi, kita sebagai pemilik usaha dapat memperkirakan beban kerja sekaligus menghitung ekspektasi permintaan. Itu tadi merupakan penjelasan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.